Oke, halo semuanya, kembali lagi di Farid Hanif ya. Kali ini kita kedatangan Toyota Rangga, kita pinjam dari Nasmoko Klaten. Dan ini mobil itu menarik banget. Kenapa? Karena ini sebuah pick up yang lebih murah dibandingkan dengan Hilux biasa. Meskipun kalau di Thailand namanya Hilux Champ. Terus yang lucu, di Filipina namanya jadi Toyota Tamarau. Dan uniknya adalah di Filipina nama Toyota Tamarau itu adalah nama yang digunakan untuk Toyota Kijang, mulai dari Kijang Doyok sampai Kijang Kapsul terakhir. Jadi bisa dibilang ini sebenarnya adalah Kijang yang sesungguhnya. Karena memang Kijang itu dulunya itu adalah sebuah mobil pickup yang dikaroseriin, akhirnya jadi mobil keluarga dan terhenti di Toyota Kijang Innova. Karena Innova itu sebenarnya bukan Kijang ya, tapi Innova yang dikasih nama Kijang. Ini mobil sebenarnya dibuat sama Toyota karena dia pengen ngincer pasar kayak L300 atau Isuzu Traga. Ya meskipun kita lihat cost cuttingnya banyak ya, kayak misalkan bodi depannya ini ya, ini plastik semua dari atas ke bawah dan plastiknya ini modular, jadi bisa dicopot-copot. Termasuk kalau kita buka kap mesinnya, kita bisa lihat cost cuttingnya banyak ya. Nih lihat di bagian sini, ini bagian sini tuh bolong ya, cuma ditempel pakai baut doang, 1, 2, 3. Kalau dilepas bisa langsung dicopot. Dan karena dia punya fender yang kecil bagian sini ya, bawahnya ini masih ada plastiknya di bagian sini. Jadi emang lebih murah secara ongkos bangunnya dibandingkan dengan Hilux yang biasa. Apalagi dia cuma tersedia varian yang RWD aja. Jadi nggak bisa, mungkin bisa, cuma lebih ribet dibandingkan dengan kita bikin Hilux single cabin RWD jadi 4x4 ya. Karena emang dari rancang bangunnya nggak disiapin, meskipun secara basis, secara platform, rangkanya itu mirip kayak punyanya Hilux. Terus untuk mesinnya sendiri, ini menarik nih. Karena yang pertama dia pakai mesin 2GD 2400 cc diesel yang dipakai sama Fortuner atau Innova. Dan yang kedua, dia pakai mesin 2000 cc 1TR bensin. Dan juga tersedia versi yang bensin 2TR 2700 cc, tapi saking nggak masuk Indonesia, itu cuma ada di versi Thailand. Kenapa gitu? Karena kalau di Indonesia itu yang masuk kebetulan yang short wheelbase, jadi yang wheelbase-nya lebih pendek. Di Thailand ada versi yang long wheelbase ya, dia punya bak lebih panjang. Nah, kalau yang bak lebih panjang dia cuma tersedia di varian bensin 2700 sama di varian diesel yang 2400 cc. Dan lucunya adalah kalau mobil-mobil kayak gini nggak mungkin dong diisi Dex atau Dexlite ya, pasti kan mahal ya buat operasionalnya, pasti diisi solar. Dengan mesin 2GD ini kayak Toyota mengamini nggak sih bahwa Fortuner dan Innova itu sebenarnya baik-baik aja diisi solar gitu. Karena mobil ini kayaknya walaupun diwajibkan harus pakai Dex atau Dexlite, kayaknya kalau buat operasional diisi Dex sama Dexlite nggak cuan loh. Karena mobil niaga tuh beda sama mobil pribadi gitu kan. Dan menariknya lagi ya, kalau kita bandingin sama mesin 1TR bensin ya, untuk mesin 2000 cc di Innova itu kan lemot sekali ya. Innova Reborn pakai mesin bensin kan ya tau lah, lemot, boros. Terus juga kalau untuk mobil diesel 2GD itu kalau belum di remap dan dimacem-macemin, itu tenaganya menurut gua sih so-so aja gitu, bukan diesel yang kenceng ya. Jadi harus di remap dan kawan-kawan baru berasa tenaganya enak. Tapi untuk sebuah pickup ya, 2GD standar dibandingkan dengan kompetitornya kayak Traga atau kayak L300, ini tenaganya jauh lebih besar dan tentu saja lebih irit, serta dia punya kapasitas tangki paling gede 50 liter. Jadi kalau dalam keadaan standar ya, ini harusnya buat bawa-bawa barang dia lebih kenceng dan lebih irit juga, sama ngisi bensinnya, ngisi solarnya lebih jarang karena tangkinya lebih gede ya. Jadi kalau Traga atau L300 tuh mesti di setting BRI dulu, banter rosok irit baru enak. Ini baru standarnya aja udah enak untuk mobil pickup seperti ini. Dan untuk mesin bensinnya sebenarnya kalian tuh nggak punya pilihan lain gitu, karena untuk kelas L300 dan Traga itu nggak ada versi bensinnya. Sedangkan di daerah kayak Kalimantan, kayak di Sulawesi, kemarin gue kesana, gue bersyukur banget gak naik mobil diesel ya, karena Dexlite langka, solar antri, bahkan bisa sampai nginep-nginep. Nah, sedangkan kalau kalian beli mobil pickup bensin, kapasitasnya cuma 1500 cc. Di mana agak kurang kalau misalkan baknya besar dan muatannya gede. Ini muatannya maksimal 1,3 ton, dimana carry itu rata-rata cuma 1 ton atau 1 ton ke bawah, carry dan Grand Max. Yang ini bisa 1,3 ton. Dan biasanya juga pengusaha-pengusaha yang punya mobil kayak gini biasa ngangkutnya lebih dari 1,3 ton. Pernya ditambahin lagi 1, 2, akhirnya yang diangkut sampai 2
bahkan sampai 2,5 ton dengan ukuran kayak gini. Meskipun kalau tanjakan kuat-kuat aja pakai 500 cc, ya karena kan mobil beginian rasionya beda gearnya sama mobil yang dipakai sama mobil keluarga gitu. Gigi 1, gigi 2-nya tuh dia lebih kecil, jadi bisa lah buat naik. Tapi tetap aja pasti rasanya lemot kan. Nah, mesin 2000 cc-nya ini jadi solusi dan kalian nggak punya pilihan lain. Ditambah lagi, kalau kalian mencari pickup yang punya transmisi matic, itu juga nggak ada lawannya. Jadi cuma ini aja. Ya, oke, sekarang kita tutup. Jadi itu sekilas tentang mesin bensin dan mesin dieselnya ya. Jadi meskipun kalau dipakai di Innova itu rasanya kurang, tapi ketika masuk ke pickup, kita bandingkan dengan kompetitornya ya, ya ini tuh paling unggul gitu. Dan mobil ini kita kebetulan pinjam yang versi paling standar. Kita pernah nyobain punya Jajago ya. Itu yang versi high, dimana dia punya lampu yang berbeda, ada AC-nya. Yang ini benar-benar basic, tapi sudah ada audio dan sudah ada power steering. AC-nya belum ada, power window pun juga belum ada. Jadi sangat basic sekali. Sama untuk yang versi bawah, dia punya radius putar tuh 4,9 meter. Kalau yang versi tinggi, itu radius putarnya 5,3 meter. Nah, sekarang kita ke bagian belakangnya, ke bagian baknya. Karena kalau kita ngomongin mobil seperti ini, pasti yang jadi pertimbangan adalah baknya. Ini dia baknya. Jujur ngomong, kalau dibandingkan dengan Traga, atau dibandingkan dengan L300, yang new generation ya. Karena kalau yang new L300 yang lama itu baknya cuma 2,3 meter, yang sekarang jadi 2,6 meter, yang mesin 4N14. Ini baknya paling kecil. Dia secara panjang baknya itu 2,3 meter dan lebarnya 1,7 meter. Tapi meskipun dia paling kecil, kalian mesti lihat secara detail baknya. Ini baknya bagus banget, gue suka. Karena yang pertama, dia punya model bukaan itu yang mudah sekali seperti ini ya. Jadi di dalamnya tuh ada per. Di sini tuh bisa buat narik ya, ditarik gini, dan kita mau buka tutup tuh gampang gitu. Even dibandingkan dengan Hilux ya, karena garasi gubernur pernah jualan Hilux single cabin, udah laku sekarang. Itu dia lebih mudah si Rangga. Terus kalau kita buka ya, perhatiin deh. Ini semua engselnya itu pakai baut. Jadi buat kita lepas itu gampang. Jadi emang dibikin modular. Nah, terus kita buka nih ya. Ini juga dibikin simple ya. Kalau kita mau lepas, tinggal dilepas seperti ini. Hop. Taruh. Ya. Dibuka. Nah, bisa terbuka seperti ini dan dia punya bantalan karet yang lumayan tebel. Jadi kalau misalnya kita kebawahin, dia nggak langsung kena bodi. Dan ini bagus sekali ya. Kemudian kita juga dapat hook di bagian sini, 1, 2 ya. Mau buka samping juga sama. Tinggal kita buka dari sini. Ini mudah sekali. Set ya. Kita turunin ke bawah. Ada bantalan karetnya lagi dan tiap engsel itu dikasih baut sehingga kita mau buka-buka tuh gampang sekali dan mudah ya. Berat. Sama baknya ini juga bagus ya, build quality-nya solid, tebel, las-lasannya rapi ya. Bahkan kalau kita lihat di bagian sini nih, ini hook buat naro kuncian tadi itu tuh besinya tebal sekali. Jadi ini baknya bagus, lebih bagus dibandingkan dengan Traga, dengan L300 sekalipun. Ditambah lagi dia tuh baknya kayak modular ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada baut ya. Di bagian sini juga ada baut-baut lagi. Kayaknya tuh kalau misalkan kita bagian tengahnya rusak, kita bisa ganti bagian tengahnya aja tanpa harus rangka-rangka di sampingnya gitu. Jadi kayak dibikin easy to repair. Sama di bagian atasnya sini, biasanya kan ini mahkotanya ya kalau orang-orang bilang di sebuah truk ya. Dia tuh nggak turun sampai ke bawah, nggak nyambung sama si bagian baknya. Dia ditempel di kabin depan seperti ini. Dan ini juga besinya tebal sekali ya. Jadi kalau kita lihat kualitasnya, beda banget sama kualitas bodinya. Kalau bodinya itu dibikin setipis mungkin, sekaleng mungkin. Bahkan gua ngerasa ya, dia kan ada guratan-guratan di sini. Itu tuh sengaja biar dia nggak terlalu goyang gitu. Karena bodinya tipis. Tapi untuk bagian baknya, numero uno, ini baknya bagus sekali. Bisa kita lihat di sini ya. Nih, ini per platnya itu tebal banget. Ada 1, 2 sampai ke bagian lapisan ketiga.
Jadi ini bisa gue bilang bak yang paling bagus yang pernah gue lihat di sebuah pickup. Oke, kita tutup lagi. Ya. Masanya nggak mau nih, tinggal kita tarik, seret, kita putar sini. Memang untuk sebuah mobil baru dia ada bibit-bibit karatnya, tapi menurut gue sih no problem. Sama kalau kita pengen naik ke atas, ada pijakan buat kakinya di sini. Bisa dicopot juga, ya, bener-bener modular. Dan kita dikasih tutupan plastik di sini, ya, biar kelihatan lebih clean. Padahal dia dibikin flat deck. Biasanya kan kalau flat deck itu kan dibikin agak tinggi, bawahnya bolong ya. Kecuali yang bukan flat. Kalau flat dia lebih ke bawah, tapi ada gundukan buat ban rodanya di sini. Terus kuncinya itu juga sederhana sekali, ya. Kayak kunci kinyak kapsul zaman dulu. Nah, ini buat buka tangki bahan bakar di sebelah sini. Nah, gini aja, sederhana. Dan lucunya, antara yang three-way seperti ini dan pickup yang biasa yang ada gundukannya ini, Toyota tuh cuma ngasih beda harga 1 juta rupiah. Dan menurut gua dengan kualitas bak seperti ini dan kepraktisan yang lebih enak kalau baknya three-way ya, mendingan yang three-way sekalian nggak sih? Beda cuma 1 juta loh. Dan ngomong-ngomong soal harga, dia ini punya varian yang banyak banget. Mulai dari bensin, terus ada yang diesel standar, ada yang diesel high. Nah, masing-masing itu dibagi. Ada yang cab chassis, jadi dia cuma kepala doang, belakangnya nggak ada bak. Ada yang pakai bak, sama ada yang three-way. Kemudian, untuk yang diesel, ada yang high dan ada yang high automatic. Karena variannya banyak, gua nggak terlalu hafal ya. Nah, ini harga waktu launching ya. Yang paling murah 2000 cc standar manual 188,7 dan yang pakai three-way seperti ini 194. Nah, kemudian yang bensin juga ada yang versi high-nya, yang pakai AC, pakai power window dan lain-lain itu harga 215,7. Yang diesel itu bedanya lumayan. Jadi yang diesel ini standar chassis only 244,7. Jadi beda antara mesin bensin sama diesel tuh lumayan ya. Harganya beda 56 juta loh. Dan untuk yang versi dipinjemin sama kita ini yang standar three-way harganya 250,6 juta. Jadi kalau yang bukan three-way itu ya 249,6, beda sejuta doang. Dan versi yang paling tinggi ya itu di 304,5 juta tapi dia matic. Kalau versi high pickup dia yang manual itu 283,6. Jadi dengan harga segitu menurut kalian gimana? Kalau menurut gua untuk yang standar 2400 cc diesel itu bisa head to head sama L300 lah. Cuman kalau orang beli mobil kayak beginian itu kan bukan cuma ngelihat spesifikasi dan harga ya, tapi di lapangan itu mobil seperti apa gitu. Dan yang kedua, dia tetap lebih murah dibandingkan dengan Traga meskipun baknya jauh lebih kecil dibandingkan dengan Traga. Traga emang agak overkill sih gedenya ya. Nah, sebenarnya Toyota sendiri itu kan dia punya Hino ya. Jadi Hino kan part dari Toyota. Hino itu punya pesaing directnya Traga dengan mesin 1 GD. Artinya 2800 cc yang dipakai di Toyota Fortuner GR. Nah, namanya Hino 200 ya. Dia punya bak yang kurang lebih mirip-mirip kayak Traga, tapi tenaga mesin yang jauh dibandingkan dengan Traga. Tapi waktu itu dimunculin di Gias, abis itu nggak ada kabarnya lagi di launching apa enggak. Apa gara-gara ada Rangga terus nggak jadi di launching atau gimana? Nah, coba yang punya teori konspirasi komen di bawah. Jadi emang baknya bagus banget meskipun kalau soal kapasitas, sayangnya kapasitasnya agak sedikit kurang dibandingkan dengan kompetitornya. Kalau kalian sebagai bisnis gimana? Coba komen di bawah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kabinnya. Nah, tentu saja mobil niaga seperti ini kita nggak bisa berharap kabin yang seperti gimana-gimana banget gitu. Jadi kita akan skip ngomongin build quality dan kawan-kawan gitu ya. Tentu saja ini akan dipenuhi dengan banyak plastik ya. Tapi kalau kita lihat secara langsung ya, ini mobil tuh desainnya lucu sih. Artinya kalau dimodif-modif dikit ya, kan ada yang versi high itu dikasih oren-oren gitu, itu jadi cakep juga. Ganti setir Fortuner dan kawan-kawan, speedometer bisa diganti, kayak bahan banget nggak sih, bisa dijadiin mobil yang proper. Nah, tapi untuk yang versi standar ini ya, seperti yang gue bilang, bener-bener standar, tapi kita dapat head unit, ada bluetoothnya, ada USB, speakernya ada 2 ditaruh di bagian atas sini. Kemudian dia ada blower tapi nggak ada AC-nya, sama seperti Traga. Jadi cuma angin doang, dan kadang-kadang angin yang keluar itu panas. Nah, sama buat tempat penyimpanan, Toyota ini cukup pinter. Jadi kalau kita lihat nih ya, cup holder ada 2 di sini bisa naruh barang ya.
di sini ada tempat bisa dibuka, bisa buat naruh barang yang lebih dalam. Terus door trimnya itu sederhana banget ya, tapi untuk bagian ininya itu bisa ditaruh barang-barang. Jadi kita nutup dari sini, termasuk kita bisa naruh barang di sini. Kalau yang versi high dia udah power window, ini belum ya. Kursi depannya ini emang dibikin lebih panjang, mungkin bisa dipakai buat 3 orang ya, tapi sepertinya nggak rekomen ya. Udah gitu kursi sebelah kirinya dia nggak bisa diatur recline sama maju mundurnya nggak bisa. Ya seperti mobil bak pada umumnya ya. Nah di sebelah kanan dia bisa di recline ya, tapi nggak seberapa, nggak ada headrest juga, sama bagian sini masih bisa dimajuin. Tapi ya cuma segini doang. Namanya juga mobil pick up gitu kan. Sini masih expose kalengnya ya. Tapi bagian seat beltnya dia sudah pakai model tarik. Bagus. Oke, kita masuk ke dalam. Kita nyalain. Oke. Sekarang kita jalan keluar dulu aja. Karena kalau mobil diesel begini, kalau kita nyalain biasa, agak lumayan bau. Untuk sebagai driver, mobil kayak gini tuh yang kita perhatiin adalah ergonominya. Gimana rasanya? Kalau untuk setir, ini lucu loh, dia bisa tilt steering, tapi menurut gue masih agak kurang tinggi ya. Instrumennya, dia nggak ada RPM, jadi cuma kecepatan sama bensin. Dan yang paling fatal menurut gue, nggak tahu ya, maksudnya mobil sekarang kenapa tidak ada temperatur ya. Menurut gue untuk mobil niaga itu penting banget ada temperatur. Kalau misalkan speedometer bisa di-upgrade, ada temperaturnya, itu menurut gua jadi solusi. Terus posisi duduknya, surprisingly di posisi duduknya enak ya dibandingkan Traga atau semacamnya, meskipun kursinya sederhana gitu ya. Ini gue suka. Transmisinya juga pas, rem tangan pun juga pas, dia nggak rasanya aneh. Terus setirnya, ini dia pakai poliuretan yang karet gitu ya, jadi empuk setirnya meskipun bukan kulit. Karena L300 dia masih pakai yang keras gitu kan, yang batang plastik gitu ya. Kalau ini udah empuk-empuk. Cuma ada kelemahannya juga. Biasanya kalau empuk-empuk gini nanti lama-lama bocel, habis itu rontok. Tapi tenang aja, nantilah sekalian langsung di-upgrade sama yang kulit, atau kita kasih tombol-tombol di sini ya. Karena ini nggak ada tombol-tombol sama sekali. Suara klaksonnya lumayan nyaring. Dan kesini tuh kosong, cuma ada colokan 12 volt. Sebelah kanan sini juga kosong, dia nggak ada stability control, nggak ada ABS dan sebagainya. Even sun visor dia cuma ada sebelah kanan doang, sebelah kiri enggak. Tapi hal yang gue suka dari mobil ini, dia punya pilar itu yang tegak sekali. Jadi kacanya ini dia kan tegak ya. Biasanya kalau mobil bak itu kan tahu sendiri ya, nggak dikasih kaca film, nggak ada AC pula. Kalau kacanya dia agak landai, itu suka panas sekali ya. Kayak misalkan L300 tuh nggak terlalu panas kaca depan ya, karena dia tegak. Tapi Traga itu lumayan berasa panasnya kalau pas siang hari, karena kacanya agak sedikit landai. Nah ini lumayan tegak. Sekarang kita jalan. Koplingnya itu enteng, pedal-pedalnya juga pas ya. Rasanya nggak seperti mobil pickup yang didesain ala kadarnya. Dan karena dia nggak punya mesin di bagian kolong, tentu saja kita nggak akan merasakan kolong yang panas gitu. Mungkin kalau masih baru, itu tuh panas di kolong itu nggak akan berasa buat driver. Tapi kalau udah dipakai lama, peredamnya udah mulai sobek-sobek, udah mulai jelek, nah itu sudah mulai berasa kalau dipakai lama itu bawahnya panas. Jadi kalau mobil ini kita bawa jalan tanpa ada muatan, seperti yang kita tahu, kalau tanpa muatan tuh pasti keras banget kan. Nah, ini tuh emang keras. Cuman karena dia posisi cabinnya itu ada di tengah, artinya si roda depan itu ada di bonet depan, itu rasanya jadi lebih enak deh. Jadi kalau kita lewat jalan-jalan jelek itu masih ada membel-membelnya tuh masih ada gitu, nggak gubrak-gubrak. Ya kurang lebih empuk-empuknya mirip kayak bawa Traga lah. Cuma untuk bagian suspensi belakangnya itu kerasnya pol. Kalau Hilux tuh di bawah harian tuh masih lebih enak suspensi belakangnya, karena mungkin nggak didesain buat bawa barang sebanyak itu. Kalau ini belakangnya tuh kerasnya pol. Nah, terus juga paling enak dari mobil ini tuh mesinnya ya. 2400 cc diesel ya kan. Kalian bayangin deh, kalian bawa Innova diesel gitu ya, tapi lebih enteng karena belakangnya kosong. Apa yang terjadi? Ini sih saya nggak ada RPM-nya ya. Kita gas. Dan rasionya itu nggak kayak rasio pickup. Biasanya mobil pickup itu ya, gigi 5 itu kita bawa 100 sudah ngerung-ngerung gitu kan.
Nah ini gigi 3 aja kita bawa 80 itu masih santai. Kayak mungkin dia di RPM hampir 3000 ya, 2000-an something gitu. Jadi nggak tahu ya. Biasanya kan mobil pickup itu kan rasionya dibikin beda. Gigi satunya dibikin pendek sekali. Ini gigi satunya pun masih terasa panjang dibandingkan dengan mobil pickup yang biasa kita coba. Oke, sekarang kita masuk tol. Tapi kayaknya kita nggak bisa terlalu kenceng ya karena jalannya licin, lagi hujan. Walaupun cuma gerimis ya. Ini mobil seperti yang kalian tahu ya, 2GD di Innova atau Fortuner berat kan dia kan. Jadi agak terasa sedikit kurang lah. Maksudnya biasa aja sih, nggak lemot juga. Tapi di sini, pol larinya kenceng banget. Ini kalau kita udah biasa naik, gue berapa kali udah naik 300 pernah, Traga pernah, Wuling Formo juga pernah gitu ya. Nggak lawan sih. Larinya mesinnya sih nggak lawan, ini kenceng. Dan gue nggak tahu ya rasio giginya itu kayak nggak jauh beda sama Innova diesel yang manual. Kok gue nggak ngerasa ada rasio yang diturunin ya, kayak sama ya. Kita bayar tol dulu. Ya masih puter-puter. Ini enaknya kalau ada tol di Klaten gitu kita bisa ngetes-ngetes mobil gitu ya. Di tol nggak jauh. Oke, kita maju. Satu nih ya. Wuis. Wah. Gigi 2 bisa 60. Gigi 3 90 lah. Gigi 4 100 udah gampang banget gitu. Kalau lebih kencang lagi nggak berani ya, hujannya lumayan tuh. Takutnya jalannya licin, kita pakai jalan begini. Gigi 5 100, ini sayang nggak ada RPM-nya ya. Kalau ada RPM-nya gue bisa lihat. Dia gigi 5 100 km per jam, RPM-nya berapa. Jadi bisa ngelihat seberapa irit gitu buat diperkirakan. Dan dia speedometernya nggak ada berapa kilometer per liter, nggak ada average fuel consumption. Jadi cuma odo, trip A, trip B, nggak ada yang lain ya. Padahal kalau misalkan ada konsumsi bahan bakar sih asik sih. Waduh, inilah dia, nggak ada AC. Aduh, ya udahlah ya, kita juga pick up. Tapi harusnya dengan basic engine yang sudah lama ya, 2GD itu kan bukan mesin kemarin sore ya, udah dipakai dari tahun 2016 di Fortuner, 2015 di Toyota Kijang Innova Reborn gitu ya. Harusnya kalau mau nambah AC itu nggak gampang, nggak sulit, dan perawatannya juga nggak sulit juga. Dia masih pakai Viscovan ya kan. Ya memang ada yang bilang kalau sudah common rail sama bahan bakar agak sedikit sensitif gitu kan. Tapi ketika dia udah berani, Toyota udah berani make mesin basicnya si 2GD buat mobil niaga kayak gini, harusnya Toyota udah confirm bahwa ini bisa diisi solar busuk. Kebayang kalau misalkan jualan mobil begini terus bilang, ini nggak bisa diisi solar busuk ya, harus diisi deck sama deck slide. Besok nggak ada yang beli, nggak ada yang beli. Siapa yang mau pakai deck slide atau deck di mobil niaga gitu kan? Karena hitungannya nggak masuk. Sebagai pengusaha tuh kita mesti ngitung ya, seberapa irit mobil ya kan, seberapa mahal harga BBM, karena itu sangat berpengaruh terhadap cost kita pas lagi nganter-nganter barang kayak gini. Aku berharap mobil ini laku ya, karena kalau laku buat Toyota tuh nggak sulit buat memproduksi mobilnya dalam negeri, karena secara sasis dan mesin ya itu mirip-mirip kayak Reborn sama Fortuner yang udah dirakit di lokal, sama lebih kayak gitulah. Dan buat sebagai mobil bahan modifikasi ini bisa banget, terutama buat kalian yang nggak bawa barang banyak-banyak ya. Per belakangnya dikurangi beberapa biji aja, ini pasti jadi lebih empuk dan lebih enak. Kayak kemarin punya Jajago, dia udah dikasih motorhome di belakang jadi berat, suspensi jadi enak loh. Yang ini keras sekali kalau kosong. Tapi ya sebenarnya ini mobil tuh mesinnya emang luar biasa ya. Mesin 2GD dikasih mobil bak seperti ini, kenceng, pastinya irit gitu ya. Tapi kalian pikir deh, beda 56 juta rupiah, kalian bisa dapetin versi yang bensin, dan 56 juta rupiahnya tuh bisa dipakai buat isi bensin selama 3 tahun kali. Karena harganya sejauh itu bedanya.
Ya nggak tahu lah ya, pasti pengusaha punya kalkulasinya sendiri. Tapi kalau misalkan, kalau menurut gua kalau bedanya masih 20 juta gitu ya, itu masih oke buat naik ke versi diesel. Tapi kalau udah bedanya 56 juta, menurut gua lumayan banget gitu. Lumayan 56 juta. Udah, kalau di mobil 250 juta, 56 juta tuh udah 1/5 harga mobil. Iya nggak sih? Karena kan buat pengusaha itu kan, harga itu kan sangat berpengaruh ya pada purchasing power kita ya. Kalau misalkan dari perusahaan keluar 250 juta atau kita ke leasing, ke kredit kan lumayan tuh beda harganya. Sedangkan daya angkutnya sih sama-sama aja gitu loh. Kapasitas baknya sama, daya angkutnya juga sama, cuma paling beda di tenaga mesin sama kayak keiritan bahan bakar. Itu aja sih. Kebayang nggak sih kalau misalkan truk-truk cabai itu pada ganti rangga diesel semua? Waduh, larinya bakal kayak gimana tuh? Pakai Traga sampai 300 aja udah ugal-ugalan, apalagi pakai ini. Udah lama loh gue nggak ketemu mobil masih ada antenanya begini ya. Tapi overall ya, Toyota Rangga ini memang dibandingkan dengan competitionnya L300 Traga, untuk dibawa sendiri dia the best lah. Ergonominya, terus juga kopling, pedal-pedalnya, transmisi, dan segala macamnya tuh memang dibikin driver's car gitu ya. Ibaratnya kita beli Hilux single cabin, tapi yang versi lebih utilitariannya lagi gitu. Nah cuman, meskipun dia mesin dan transmisinya unggul, untuk baknya sayangnya dia nggak terlalu besar ya. Jadi dibandingkan Traga dan juga even dibanding Wuling Formo Max, dia emang kecil. Tapi kembali lagi, kebutuhan kalian seperti apa? Dan buat teman-teman yang mau beli mobil pickup seperti ini, terutama untuk kerja gitu ya, dan mau pembeliannya dalam jumlah banyak, jangan cuma ngelihat video YouTube doang, tapi juga tanya-tanya orang yang sudah beli ya. Karena ya, mobil kayak gini tuh banyak faktor X-nya gitu, kayak L300 gitu. Secara spek, secara dan kawan-kawan udah kalah kemana-mana gitu kalau kita bikin video review. Tapi kenapa bisa laku? Ya, karena ada faktor X yang tadi, yang ternyata orang butuh mobil yang simple. Ternyata orang nggak terlalu peduli dengan ini itu, sehingga mobil yang dari tahun 1980-an itu masih dijual sampai sekarang. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Buat teman-teman yang udah beli Rangga, coba komen bagaimana rasanya dan bagaimana merawatnya. Sampai jumpa di vlog kita. Bye-bye.